Sebagai seorang sopir ambulans, sudah kerap kali Slamet mengalami hal-hal yang aneh. Kendati sudah setumpuk keanehan dialaminya, namun kisah Slamet yang satu ini mempunyai kesan yang sangat mendalam bagi dirinya. Malam itu, ketika sedang beristirahat di dalam mobilnya, tiba-tiba ada seseorang yang membangunkan Slamet. Orang itu meminta tolong Slamet untuk mengantarkan jenazah keluarganya yang baru saja meninggal beberapa saat lalu. Meski kantuk masih berat menggelayuti pelupuk matanya, namun demi tugas, Slamet tetap menyanggupi walau sedikit berat hati. Dengan dibantu salah seorang pegawai rumah sakit, Slamet mengambil keranda jenazah untuk memasukkan jenazah ke dalam ambulans. Entah mengapa, saat jenazah dimasukkan ke dalam mobil, Slamet merasakan sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan mayat itu. Tidak seperti biasanya, ada perasaan takut yang menyelinap di dalam hatinya. Padahal selama ini dia sudah amat terbiasa dalam mengurus mayat seperti itu. Setelah jenazah diletakkan sedemikian rupa di dalam kabin ambulans, tengah malam itu mobil bercat serba putih itu keluar dari rumah sakit. Karena jalanan yang relatif sepi, Slamet mengemudikannya dengan kecepatan sedang. Maklum saja, hati Slamet serasa tidak tenang. Jantungnya berdebar tak menentu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, sesuai dengan alamat yang diberikan, Slamet memasuki sebuah desa yang jalanannya penuh dengan semak belukar. Suasana desa itu begitu gelap, karena tidak ada penerangan apapun sepanjang jalan. Takut terjadi sesuatu, Slamet pun mengurangi kecepatan mobilnya. Entah mengapa, saat mengemudikan kendaraan dengan perlahan, bayangan mengerikan tiba-tiba hinggap dalam kepalanya. Ya, Slamet sempat membayangkan mayat yang ada di mobilnya itu mendadak bangun dan langsung mencekik lehernya. Seketika itu juga bulu kuduknya berdiri meremang. Aneh, mengapa aku jadi ketakutan seperti ini? Padahal aku sering mengantar jenazah dan selama ini perasaanku biasa-biasa saja. Slamet membatin. Beruntung Slamet bisa dengan segera menemukan rumah yang sesuai dengan alamat yang diterimanya. Sesampainya di tempat tujuan, dia langsung menyerahkan jenazah kepada keluarga korban. Tak berapa lama, dia segera berpamitan untuk kembali ke rumah sakit. Slamet merasa lega karena hal menakutkan yang dibayangkannya tidak sungguh-sungguh terjadi. Ambulans yang dikemudikannya pun kembali berjalan dengan perlahan. Dalam perjalanan kali ini, dia tentu tetap berharap agar tak ada sesuatu apapun yang terjadi dengan dirinya. Belum ada 10 menit dia mengemudikan mobil meninggalkan rumah duka. Mendadak dia merasakan perasaan ingin membuang air kecil. Karena tak tahan lagi, dia pun segera menghentikan mobil. Persisnya di dekat sebuah pohon besar yang berdaun rindang. Walaupun dalam keadaan gelap, Slamet tetap memaksakan dirinya untuk buang air kecil di bawah pohon itu. Setelah melepaskan hajatnya, dia merasa lega. Tanpa berpikir apapun, dia segera kembali masuk ke dalam mobilnya. Namun belum sempat dia menstarter mobil, tiba-tiba keranda yang berada di kabin belakang bergerak-gerak dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Slamet mengucek-ucek matanya. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mana mungkin keranda itu bisa hidup? Walau saat itu merasakan takut yang luar biasa, namun Slamet tetap memberanikan diri untuk menghadapi apa yang terjadi. Dia bahkan berbicara sendiri, seolah perkataannya dia tujukan kepada keranda yang berubah aneh itu. Wahai makhluk halus, jangan ganggu aku. Kembalilah ke alammu. Aneh bin ajaib, tak lama setelah Slamet berkata demikian, keranda itu tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Semula asap itu tipis, namun kemudian berubah kian tebal. Anehnya lagi, lama-kelamaan asap tebal itu membentuk sesosok tubuh manusia. Sosok itu amat mirip dengan korban kecelakaan yang mayatnya baru saja diantarkan oleh Slamet kepada keluarganya beberapa saat lalu. Ketika Slamet masih ternganga dan nyaris pingsan, sosok yang dipenuhi darah itu pun berkata, Slamet, jangan takut. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau telah mengembalikan tubuhku kepada keluargaku. Slamet tergagap dengan tubuh gemetar. Oh, jadi kamu mayat yang kubawa tadi. Sekarang pulanglah ke alammu. Aku tak kuasa memandang tubuhmu yang mengerikan itu. Keanehan kembali terjadi. Setelah Slamet memohon seperti itu, sosok itu pun mendadak hilang dari pandangan mata. Meski sosok mengerikan itu telah hilang, namun Slamet masih merasakan takut yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bergetar dan terasa amat lemah. Dia hanya bisa mengatasi rasa takutnya dengan berdoa. Karena merasa tak mampu untuk mengemudikan mobilnya, dengan terpaksa dia tetap tinggal di belakang setir dan karena kelelahan akhirnya dia tertidur di sana. Besok paginya, dia baru melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Slamet memarkirkan ambulans itu ke tempatnya. Ketika dia hendak merapikan keranda, dia menemukan sebuah dompet berwarna hitam. Dia berpikir mungkin dompet itu milik temannya yang terjatuh sewaktu semalam memasukkan jenazah ke dalam ambulans.
Sebelum memutuskan pulang ke rumah untuk istirahat, Slamet menyempatkan diri menemui temannya yang membantu membawa mayat ke mobil jenazah tengah malam tadi. Setelah bertemu, Slamet menyerahkan dompet itu. Namun sang teman malah menolaknya. Dia menyatakan tak merasa telah kehilangan dompet. Slamet merasa heran. Lalu dompet siapakah itu sesungguhnya? Akhirnya Slamet dan temannya sepakat untuk membuka dompet. Alangkah kagetnya mereka, ternyata dompet itu kepunyaan si mayat. Hal ini diketahui setelah mereka melihat KTP yang terselit di dalam dompet tersebut. Selain itu, di dompet itu berisi uang sebesar 1 juta rupiah. Melihat uang sejumlah ini, teman Slamet yang bernama Ngadiono merasa tergiur untuk memilikinya. Dia pun memujuk Slamet agar mau membagi dua uang itu. Namun Slamet tak mau melakukannya. Bagaimanapun, dia harus mengembalikan uang itu kepada keluarga si korban. "Kalau memang begitu, biar aku yang mengembalikannya. Kau kan harus istirahat," kata Ngadiono. Dengan berat hati, Slamet memberikan uang itu kepada Ngadiono. Tapi ingat, kau harus mengembalikannya," desak Slamet. "Pasti," tegas Ngadiono. Dalam perjalanan pulang, Slamet agak menyesali keputusannya. Mengapa dia harus menitipkan uang itu kepada Ngadiono? Padahal Slamet tahu betul sifat buruk Ngadiono, yaitu suka main judi. Slamet khawatir uang itu akan digunakan untuk berjudi. Dugaan Slamet ternyata benar. Uang itu memang digunakan Ngadiono untuk berjudi pada malam harinya. Setelah beberapa jam berlalu, ketika Ngadiono sedang asik-asiknya bermain judi bersama kawan-kawannya, dia dikejutkan dengan suara tawa yang menyeramkan. Kawan-kawannya segera kabur ketakutan mendengar suara itu. Ngadiono yang relatif pemberani karena biasa berkecimpung di kamar mayat, masih terpaku di tempat. Tak lama kemudian, muncullah sesosok manusia yang seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Orang itu menatap tajam ke arah Ngadiono yang nyaris jatuh pingsan, lalu berkata, "Hai Ngadiono, kau buat apa uangku itu? Cepat, kembalikan." "Siapa kau?" tanya Ngadiono. Suaranya nyaris tercekat di tenggorokan karena dia amat ketakutan. "Akulah pemilik uang itu. Aku korban tabrak lari yang diantarkan Slamet pada malam itu," jawab sosok menyeramkan itu. Baiklah, malam ini juga uang itu akan kuserahkan pada Slamet," kata Ngadiono. "Ingat, kau harus tepati janjimu. Kalau tidak, awas kau," ancam sosok itu. Dengan keringat bercucuran karena menahan rasa takut, Ngadiono segera berlari menuju rumah Slamet yang kebetulan letaknya tidak seberapa jauh dari rumahnya. Malam itu juga, Ngadiono segera menyerahkan uang itu kepada Slamet. Dia juga menceritakan pengalaman seramnya kepada sang kawan. Slamet merasa bersyukur karena Ngadiono mau mengembalikan uang itu. Sebab walau bagaimanapun juga dia merasa terganggu dan dibayangi perasaan takut dan bersalah bila uang itu tidak diberikan kepada yang berhak. Keesokan paginya, Slamet segera menyerahkan uang yang bernilai 1 juta rupiah itu kepada keluarga korban. Karuan, keluarga korban pun sangat berterima kasih kepada Slamet karena mau mengembalikan uang itu. Ketika Slamet berpamitan pulang, dia diberi amplop berisi uang sekedarnya oleh pihak keluarga korban. Namun Slamet menolaknya dengan halus dengan alasan dia ikhlas mengembalikan uang itu. Malam harinya ketika Slamet sedang tidur, dia bermimpi didatangi sang jenazah korban kecelakaan itu. Dalam mimpinya, orang yang jadi korban tabrak lari itu mengucapkan terima kasih karena Slamet mau mengembalikan dompetnya yang berisi uang 1 juta rupiah. Sejak itu, Slamet merasa tenang dan tak diganggu oleh makhluk menyeramkan itu lagi.